Oke lanjut ya, sekarang udah bagian 6B. Ini bakal masuk perhitungan delta H dan kalorimeter. Oke, langsung aja. Oke, soal pertama SBMPTN 2014 diketahui delta H 0F tepatnya ya dari masing-masing ini nih kamu dikasih 3 data. Nah, pertanyaannya itu perubahan entalpi reaksi pembuatan 8,5 gram NH3BF3 MR-nya sekian dari NH3 dan BF3 itu berapa? Nah, jadi soal ini tuh kamu ditanya delta H atau perubahan entalpi kan dengan diketahui nilai delta H0F-nya. Delta H0F itu adalah entalpi pembentukan standar. Nah, kalau yang diketahui kayak gini, itu ada template pengerjaannya. Nih, jadi ditanya delta H, yang diketahui delta H0F. Itu caranya kanan dikurang kiri, atau produk dikurang reaktan. Sama aja kan? Gimana tuh maksudnya? Langsung aja ya kita praktekin. Jadi kan di sini reaksinya itu entalpi pembuatan, atau boleh dong aku bilang entalpi pembentukan. Sama aja kan? Nah, pembentukan siapa? Pembentukan NH3BF3. Ya udah kita bikin reaksinya. Kayak gini kan jadinya ya. NH3 plus BF3 menghasilkan NH3BF3. Yang ditanya itu delta H dari reaksi ini berapa gitu. Nah, kamu cek dulu reaksinya udah setara atau belum. Kebetulan udah setara ya, jadi langsung bisa dikerjain nih. Nah, gimana nih maksudnya kanan kurang kiri atau produk kurang reaktan? Ya udah, bikin aja kayak gini. Jadi delta H itu delta H0F-nya produk, yaitu NH3BF3, dikurangin kirinya. Kirinya itu kita punya NH3 dan BF3 ya. Jadi delta H-nya, delta H0F-nya, kanan dikurang kiri gitu. Terus gimana? Ya udah tinggal masukin angkanya aja, gampang ini tuh. Ini kan berarti aku masukin ya angkanya ya. Delta H0F itu dari NH3BF3 si produknya itu 2 minus 2615. Satuannya aku nggak perlu tulis ya, karena sama semua kan. Nah terus delta H0F NH3 itu ada minus 50, ditambah delta H0F BF3 itu ada ini, minus 140. Sorry, 1140 ya maksudnya. Nah, ini kamu hitung sendiri gampang lah ya, ini operasi matematika biasa. Itu nanti kamu bakal dapat angkanya itu minus 1425. Ya, satuannya kilojoule per mol. Nah, apakah ini jawabannya? Bukan ya, nggak ada juga sih. 1425 minus nih nggak ada kan. Nah, kenapa? Karena nilai ini itu untuk 1 mol ya. Jadi, kayak video sebelumnya, jadi kalau kamu belum paham silahkan nonton video sebelumnya. Ini tuh untuk 1 mol dari NH3BF3. Nah, apakah yang ditanya itu untuk 1 mol? Enggak ya. Kita cari dulu yang ditanya itu untuk berapa mol sih. Nah, ini kan bisa dicari nih molnya karena diketahui masanya. Gampang. Berarti mol dari NH3BF3 adalah massa dibagi R. Masanya 8,5 gram dibagi 85. Nanti dapatnya kan ini 0,1 mol kan. Nah, yang ditanya itu 0,1 mol, bukan 1 mol. Nah, ya udah gampang nih kamu bikin perbandingan aja. Caranya gini nih, jadi minus 1425 kJ itu kan untuk 1 mol. Ya nggak? Yang kita pengen tuh untuk 0,1 mol. Nah, itu berapa sih? Gitu, jadi kamu bikin perbandingan kayak gini. Ya udah tinggal kali silang aja ya. 1 dikali X itu kan X, minus 1425 dikali 0,1 itu adalah minus 142,5 kilojoule per mol harusnya. Ini soalnya kayaknya salah deh. Ya, karena di sini kan satuannya mol. Di sini juga mol. Ini habis. Ini satuannya kilojoule per mol. Jadi harusnya satuannya itu kilojoule per mol ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, gampang. Oke, lanjut ke UMPTN 98. Nah, kenapa aku ambil soal ini ya? Sebenarnya soal ini kan sama kayak soal sebelumnya. Jadi buat latihan aja sih ya. Jadi kamu dikasih tahu nilai delta HF dari ini datanya ya, ada 3. Yang ditanya itu jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, ini kebetulan reaksinya udah ada dan udah setara. Jadi kalau nggak ada, ya kayak aku udah jelasin sebelumnya, kalau reaksi pembakaran, ini kan dibakar secara sempurna itu udah ada template-nya. Jadi biasanya hidrokarbon gitu kan, CXHY, kalau dibakar tuh artinya dia direaksikan dengan O2 ya, akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini tuh udah template banget, jadi kamu harus tahu nih. Kalau nggak dikasih tahu, kebetulan ini dikasih tahu, dan udah setara juga ya. Yang ditanya tuh kalornya berapa. Kayak tadi ya, jadi kalau
Yang ditanya itu delta H, yang diketahui delta HF, maka kanan kurang kiri atau produk dikurangi reaktan. Nah, ya udah deh. Berarti delta H dari produknya. Nah, di sini koefisiennya berlaku ya, jadi dikali nih. CO2 kamu lihat produknya ini kan ada 4 nih. Ya udah, berarti kamu kaliin 4. Begitupun untuk H2O dikali 2, dan kalau C2H2 itu dikali 2 juga ya, sini koefisiennya 2. Nah, O2 mana Kak? Kok nggak dipakai? Nah, jadi kalau untuk unsur bebas kayak O2, ya mirip kayak di redox kemarin kita belajar ya, unsur-unsur bebas, itu nilai delta HF-nya 0. Oke? Jadi nggak diperhitungkan, gitu. Nah, ya udah tinggal masukin angkanya. 4 dikali ini minus 394 ditambah 2 dikali minus 242 dan seterusnya. Nanti kalau kamu ujian ya nggak perlu ditulis kayak gini sih sebenarnya. Yang penting kamu tahu cara ngitungnya ya. Nah ini nanti kalau kamu hitung dapat nilainya itu minus 2164 kilojoule. Kilojoule per mol. Nah, apakah ini jawabannya? Ini minus 2164 untuk 2 mol. C2H2. Nih, kamu lihat di sini. 2 mol. Ya kan? Koefisiennya 2. Nah, apakah yang ditanya itu untuk 2 mol? Nah, kita cari tahu dulu. Dengan, ya kamu cari nih, udah ada kan masanya, bisa dong cari molnya. Mol itu massa dibagi MR. Berarti 52 dibagi MR C2H2. Itu 26, ya. Nah, jadi 52 bagi 26 itu 2 mol. Nah, kebetulan udah sama. Yang ditanya 2 mol, dan delta H yang kita dapat juga dalam bentuk 2 mol. Ya udah, berarti jawabannya itu 2164. Dan aku nggak tahu kenapa di sini nggak ada jawabannya. Jawabannya itu harusnya D, harusnya minus ya, karena ini tuh menandakan dia reaksinya eksoterm. Nah, jadi reaksi pembakaran itu selalu eksoterm gitu. Dan satuannya pun di sini salah, harusnya kilojoule per mol. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita move on ke tipe soal yang berbeda ya, SBMPTN 2016. Di sini kamu dikasih data energi ikatan rata-rata dari ini. HS, FF, SH, HH, HF, yang nilainya itu sekian, sekian, dan sekian lah ya. Nah, terus kamu dikasih persamaan reaksi yang kebetulan sudah setara. Nah, yang ditanya itu perubahan entalpi dari reaksi ini. Nah, jadi ini itu kan kita diketahuinya energi ikatan rata-rata. Kalau tadi kan kita diketahuinya itu delta H0F ya, entalpi pembentukan standar. Nah, kalau yang diketahui energi ikatan rata-rata, kita pengen cari nilai delta H, itu kebalikan dari yang tadi. Jadi kiri dikurang kanan atau reaktan dikurang produk. Gitu. Jadi jangan kebalik nih. Nanti kalau ngerjain soal dengan yang tadi ya. Sama aja cara pengerjaannya, cuman kamu perlu satu hal lagi. Yang perlu kamu kuasai itu adalah menggambar struktur ikatan kimia gitu. Struktur senyawa ini ikatannya itu gimana. Jadi kalau misalnya dari reaksi ini, aku translate ke kayak gini. Bisa kan? Jadi H2S itu kan gini nih, gambar strukturnya. Nah, F2 itu ada 3, koefisiennya 3 kan kayak gini. SF4 kayak gini, HF kayak gini. Nah, kenapa penting? Jadi bisa aja nih nanti strukturnya itu ada yang rangkap 2 dan itu berbeda gitu nilai energi ikatannya. Jadi contoh CC dengan C rangkap 2C itu tuh beda nilainya nanti ya. Jadi penting nih kamu bisa gambar strukturnya. Oke, ya udah kiri kurang kanan. Gini. Nah, misalnya kita mulai dari yang kiri dulu ya, ini si H2S. Nah, kamu lihat H2S itu kan punya 2 ikatan HS atau SH sama aja ya. Nah, untuk konfirmasi kamu lihat di data, kamu diketahui nggak nilai HS? Diketahui ya, ini nih. Nah, berarti gini nulisnya tuh, 2HS. FF kebetulan udah kayak gini, jadi bisa langsung. Nah, kalau SF4 itu kan berarti ada 4 ikatan S dengan F. Nah, coba kamu lihat di data yang diketahui, ada nggak ikatan S dengan F? Ada, ini. Nih yang FF yang tadi ini ya. Nah, terus ada HF. HF yang ini. Nah, berarti kamu cek di sini ada satu data yang nggak kita pakai, yaitu HH. Ya kan? Nah, jadi itu tuh buat jebakan aja sebenarnya. Jadi ya udah, tinggal kamu masukin angkanya. Nih, nilainya berturut-turut. Ingat ya, kamu lihat di sini. HF itu nilainya yang 565. Jadi nilai 430 yang HH ini nggak dipakai gitu. Makanya harus teliti. Jadi nggak boleh ketipu gitu. Oke, ya udah ini ntar kamu hitung sendiri ya. Bakal dapat nilainya itu minus 1285 kilojoule.
Oke. Oke, jadi jawabannya itu yang B. Oke, lanjut SBMPTN 2016. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, masih tentang energi ikat. Jadi reaksi pembakaran gas metana itu ini, terus diketahui nih nilai delta H-nya. Terus kamu juga dikasih data nilai energi ikat masing-masing ini CH, O rangkap 2, CO rangkap 2, HO, ini sekian. Yang ditanya justru nilai energi ikatan CC. Nah, gimana nih? Sama aja, konsepnya tuh sama aja. Jadi kalau ditanya delta H, terus dikasih energi ikat, oke, di sini kasusnya bukan delta H, tapi di sini kan delta H-nya diketahui ya, jadi bisa dipakai nih datanya. Itu kiri dikurang kanan. Nah, atau reaktan kurang produk, sama aja ya. Nah, jadi reaksi yang ini, misalnya aku bikin dulu jadi bentuk struktur senyawanya, struktur ikatannya, biar kelihatan gitu kan. Jadi kayak gini nih. Jadi C2H6 itu ada 2, ini kan C2H6 nih. Terus ini O2 itu rangkap 2, jangan nggak tahu ya. CO2 juga rangkap 2 nih, sama H2O. Nah, kalau di sini misal kamu lihat ya di sini. CH pada C2H6 ini kan ada berapa ikatannya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Terus koefisien di depannya itu ada 2. Berarti ada 12 CH. Dan seterusnya. Jadi kayak gini. Ada 12 CH. Nah, ini yang sering ketinggalan. Kebetulan sih di sini ditanya ya. CC ini tuh ikatan juga nih, dihitung nih. C dengan C itu ada ikatan di sini. Ini dia. Gitu. Nah, ini terus 7O2, 4CO2. Ini kan CO-nya ini ada 2 ya. CO, ini juga CO, ada 2. Terus koefisiennya ada 4, jadinya di sini 8. Begitupun untuk H2O, ya. Nah, ini adalah nilai untuk delta H. Nah, delta H-nya itu udah diketahui nilainya minus 3120. Yang ditanya justru ini, ikatan dari CC. Sama aja sih pengerjaannya, ya. Jadi nanti kamu tinggal pindah ruas aja sebenarnya. Ya udah, masukin deh angkanya. Jadi kayak gini kan. Nah, coba kamu lihat. Ini delta H-nya minus 3120, CH itu nilainya 360, dan seterusnya. Nanti kita hitung ya. Nih, 12 kali 360 itu sekian. Terus 7 kali 490 itu sekian. Nah, terus ini kamu jumlahin. Kayak ini minusnya ikutin deh. Terus kamu pindahin ke kiri di sini. Jadi kayak gini. Ini kan nilainya tuh 11.440. Minus kan? Nih, minus. Terus kamu pindahin ke kiri, jadinya plus gitu. Nah, ini juga kamu jumlahin ya, 4320 dengan 3430 itu 7750. Terus ya udah, 7750-nya pindah ke kiri, ini juga kamu totalin. Dapat deh, ternyata 570 ya. Ini untuk 2 CC. Yang ditanya itu CC aja gitu. Ya udah, berarti 570 tinggal dibagi 2 kan, pindah ke bawah. Jadi dapat deh ikatan atau energi ikatan dari CC itu 570 bagi 2 itu adalah 285 ya. Kilojoule per mol. Gitu. Sama aja caranya, cuman agak beda dikit sih, dipindahin ruas aja ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke SNMPTN 2012. Nah, ini sebenarnya soal iseng-iseng aja sih, tapi cukup menarik ternyata. Jadi kamu di sini tuh dikasih tabel gitu ya. Isinya itu 5 jenis bahan bakar ini. Nah, dia dikasih tahu nilai delta H masing-masing dan MR-nya. Nah, pertanyaannya itu, pembakaran 1 gram dari masing-masing bahan bakar di atas, itu yang paling gede, itu energinya siapa? Seperti yang udah selalu aku bilang, kalau nilai delta H itu template ya, dia itu untuk 1 mol. Nah, jadi ini tuh untuk 1 mol. Sedangkan yang ditanya itu untuk 1 gram. Apakah 1 gram itu 1 mol dari masing-masing senyawa? Ya belum tentu, beda-beda kan. Contohnya, di sini kita ambil hidrogen deh. Mol itu kan massa dibagi MR. Berarti gramnya itu 1, MR-nya 2. Yang di sini tuh 1, gramnya 1, MR-nya 16. Yang di sini 1, 4 gitu. Nah, jadi beda-beda nih. Makanya kita hitung deh masing-masing delta H dikali mol masing-masingnya. Gitu. Jadinya kayak gini. Oke? Ini langsung aku ambil aja nih dari tanyatanya.com by the way.
Jadi ini nilai delta H-nya, terus molnya masing-masing beda-beda kan nih, 1 gram bagi 2, 1 gram bagi 16, 1 gram bagi 44, dan seterusnya. Nanti kamu dapat nilai yang ini. Nah, di sini pertanyaannya yang paling gede yang mana? Kalau kamu bilang yang ini, karena ini kan minus ya semuanya, berarti kamu salah nih. Yang paling gede itu tetap yang ini ya. Jadi, tanda minus di sini itu cuma nunjukin kalau dia itu reaksinya eksoterm. Gitu, tapi nilainya tetap yang ini, 143,5 kilojoule. Gitu, jadi tanda minus ini bukan menandakan dia kecil gitu, atau negatif. Kalau bilangan koordinat itu dia ke kiri gitu, bukan. Ini cuman nunjukin kalau dia ekso atau endo aja. Gitu, oke, jadi jawabannya itu yang 143,5, dan itu adalah hidrogen. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke SBMPTN 2017 tentang kalorimeter. Nah, ini soal yang bagus untuk ngenalin kamu konsep tentang kalorimeter. Kenapa? Karena banyak nih yang bilang kalau kalorimeter itu susah, terus nggak ngerti, dan segala macam. Oke, jadi coba ya langsung aja nih kita kerjain. Jadi soalnya dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan. Terus dilarutkan 4,25 gram LiCl, MR-nya sekian, ke dalam 395,75 mili air. Nah, kalor pelarutan LiCl itu minus 40 kJ per mol. Nah, jadi kalor pelarutan itu di sini maksudnya entalpi ya, delta H. Jadi boleh dong kalau aku bikin reaksinya tuh kayak gini. Jadi LiCl itu dilarutkan kan dia akan mengion ya, jadi Li plus dan Cl minus. Nah, delta H-nya itu minus 40 kJ per mol. Nah, kemudian temperatur sistem dari kalorimeter meningkat 25 derajat Celcius menjadi 27,5. Yang ditanya itu kalor jenis larutan LiCl, satuannya itu ini. Sebelumnya aku coba jelasin konsep kalorimeter dulu ya. Ini, mungkin kamu udah nggak asing banget nih sama rumus ini. Delta H itu Ki per mol, ya kan? Atau sering juga nih yang bilang di beberapa sumber tuh delta H minus Ki per mol. Ada minusnya. Nah, ini yang bikin rancu dan bikin bingung. Padahal, Ki di sini itu Ki-nya khusus loh, spesifik adalah Ki reaksi. Sedangkan kita itu punya 3 Ki di sini. Ada Ki reaksi, ada Ki sistem, ada Ki kalorimeter. Nah, itu yang nggak dibilang di berbagai sumber, makanya bikin kamu bingung. Jadi kalau kita mau pakai rumus ini kan kita pakai Ki reaksi ya. Nah, Ki reaksi itu adalah minus penjumlahan dari Ki sistem dan Ki kalorimeter, di mana Ki sistem itu rumusnya MC delta T, C kecil yang menandakan dia kalor jenis, dan Ki kalorimeter itu adalah C kali delta T, C besar yang merupakan kapasitas kalor. Jadi beda. Nah, kenapa aku bilang soal ini bagus untuk ngenalin kamu konsepnya? Coba kamu baca di sini. Kapasitas kalornya itu diabaikan. Nah, kapasitas kalor itu apa? C besar. C besar itu ada pada Ki kalorimeter, yang ini kan. Nah, ini dia bilang diabaikan. Ya udah, kita nggak pakai rumus ini. Jadi ini boleh dong aku coret. Maksudnya, ya kita nggak perhitungkan gitu, dia diabaikan. Berarti sekarang kamu cuma punya 2 Ki ya, Ki reaksi dan Ki sistem. Nah, balik lagi ke reaksi yang di atas. Ya kira-kira gitu konsepnya. Jadi, minus 40 kJ per mol ini untuk 1 mol LiCl. Oke, ini template yang udah sering aku bilang. Nah, apakah pada percobaan ini kita pakai 1 mol? Nah, kita hitung dulu molnya. Mol dari LiCl itu massa dibagi MR, 4,25 dibagi 42,5 itu kan dapat 0,1 mol ya. Nah, kemudian kamu udah punya data mol, kamu udah punya nilai delta H. Kamu bisa cari apa? Kamu bisa cari Ki reaksi pakai rumus yang ini tadi ya. Jadi ya, Ki reaksi itu delta H dikali mol kan. Delta H-nya itu minus 40 kJ per mol, dikali molnya itu 0,1 mol. Dapat nih minus 4 kJ ya, molnya coret kan. Nah, ini minus 4 kJ ini adalah Ki reaksi. Sedangkan kita itu butuhnya apa? Ki sistem ya. Kita tuh pengen cari nilai C kecil ini loh, kalor jenis. Kita butuhnya Ki sistem. Ya udah, kita rubah dulu nih, Ki reaksi jadi Ki sistem. Gini kan? Nih, dari yang sini ya, karena Ki kalorimeter itu diabaikan, jadi kan sisa ini doang. Nah, berarti Ki reaksi sama dengan minus Ki sistem. Atau Ki sistem itu sama dengan minus Ki reaksi ya. Tinggal dibalikin aja sih. Nah, berarti Ki sistemnya itu adalah minus dari Ki reaksi. Ki reaksinya berapa? Minus 4 kJ. Minus 4 kJ. Dapatlah positif 4 kJ.
Nah, jadi key systemnya itu positif 4 kilojoule. Nah, kemudian ya udah, key system itu kan MC delta T kan. Nah, makanya aku belum bilang ya, kalau key system itu nama lainnya adalah key larutan ya. Sering juga nih dibilang key larutan. Makanya di sini tuh masanya masa larutan. Jadi MC delta T, masanya itu masa larutan. Oke, masanya dulu deh. Masa larutannya itu kita punya 395,75 mili air. Nah, kamu harus tahu kalau rho atau massa jenis air itu 1 gram per mili. Artinya apa? Jadi 395,75 mili itu sebanding dengan 1 gram, sebanding dengan 395,75 gram gitu. Jadi boleh langsung di-convert kayak gitu. Jadi di sini 395,75 gram. Nah, C-nya yang pengen kita cari, delta T-nya berapa? Dari 25 derajat Celcius ke 27,5. Itu kan berarti naik 2,5 derajat Celcius ya. Nah, key systemnya itu tadi berapa? 4 kilojoule. Nah, coba kamu lihat di sini. Yang ditanya itu dia minta dalam satuan joule. Oke, jadi kita rubah dulu ke joule. 4 kilojoule ke joule kan berarti 4000. 4000 joule. Nah, ya udah sih, tinggal diputar balik aja nih. Berarti 4000 joule dibagi 395,75 gram, terus 2,5 derajat Celcius. Nah, ini nanti kamu hitung itu dapatnya sekitar 4 ya, 4,04 something gitulah pokoknya. Satuannya coba kamu lihat, joule per gram derajat Celcius. Seperti yang diminta, ya nggak? Jadi jawabannya itu 4,0 sekian gitu, 4 lah yang paling mendekati ya. D jawabannya. Gitu. Oke, masih kalorimeter ya. SNMPTN 2010. Pencampuran CaO dan H2O, ini MR-nya sekian masing-masing ya. Punya kalor jenis spesifik 4 Joule per Kelvin gram. Oke, kalor jenis spesifik itu apa? Ya, kalor jenis ya, C kecil gitu kan. Nah, H2O berlebih, ini H2O-nya maksudnya berlebih. Memberikan reaksi berikut. Nah, reaksinya ini terus diketahui delta H-nya itu minus 64 kJ. Bila panas yang dihasilkan dari reaksi ini mampu menaikkan suhu 100 gram air sebesar 0,1 Kelvin, berarti 0,1 Kelvin ini apa? Delta T ya, perubahan suhunya. Maka jumlah CaO yang bereaksi itu berapa? Oke, sini jumlah, kamu lihat di opsinya itu kan dalam satuan gram semuanya ya. Maka kan secara nggak langsung dia tuh nanya massa dari CaO. Masih pakai konsep yang sama, jadi aku bawa balik ya ininya, rumus-rumusnya. Nah, yang ditanya itu kan massa dari CaO. Kalau kamu mikir massa, kamu kepikiran apa? Kamu mau nyari apa dulu? Ya, tentu cari mol dulu kan, karena mol itu kan massa per mr. Jadi massa CaO-nya itu adalah mol dikali mr. Nah, molnya ini yang belum dapet. Gimana cara dapetnya? Pakai rumus yang ini. Delta H sama dengan Q reaksi dibagi mol. Nah, delta H-nya udah ada kan? Key reaksinya berarti yang kita pengen cari. Nah, sekarang coba kamu lebih teliti lagi nih baca soalnya. Kira-kira dari tadi ada nggak sih diomongin key calorimeter atau kapasitas kalor? Nggak ada kan? Nah, berarti itu secara nggak langsung ya, secara implisit soal ini tuh bilang kalau kita tuh mengabaikan key calorimeter. Nih, jadi kita nggak pakai ini di sini. Nah, ini tuh sering nggak dibilang dan orang sering nggak tahu gitu. Nah, jadi sisalah ini, key reaksi sama dengan minus key system, ya kan? Nah, kita tuh cari dulu dong si key systemnya berarti ya. Dimana key system itu adalah M dikali C kali delta T. Nah, key system itu sering juga dibilang key larutan. Makanya di sini M-nya itu massa larutan. Nah, berapa massa larutannya? 100 gram. Nih, 100 gram air kan? Pelarutnya air di sini. Masukin, terus C-nya juga masukin, delta T-nya juga masukin. Nah, apakah delta T yang di sini perlu dirubah? Perlu dikonvert jadi Celsius? Enggak. Coba kamu lihat di sini, kalor jenisnya itu udah dalam Kelvin nih. Makanya ini kan nanti dicoret gitu ya. Ini juga gramnya dicoret. Jadi, pada kalorimeter kamu penting banget buat perhatiin satuan. Ya. Jadi nanti ini kalau kamu hitung, key systemnya adalah 40 Joule. Nah, berarti kalau key systemnya 40 Joule, key reaksinya, ya pakai yang ini tadi ya, minus 40 Joule.
gitu kan. Nah, dari Q reaksi, nah kamu udah punya Q reaksi, kamu udah punya delta H. Ya, bisa dong dicari molnya ya. Berarti mol itu Q reaksi dibagi delta H. Tinggal rumus yang ini kamu putar balik aja itu. Nah, Q reaksi yang masukin minus 40 Joule. Nah, delta H-nya berapa? Minus 64 kilojoule. Oke, di sini tuh masih kilojoule. Kita rubah dulu jadi joule, supaya bisa dicoret nanti ya. Nah, ini juga menurutku kayaknya kurang deh. Harusnya itu kilojoule per mol. Jadi ini harusnya joule dibagi mol. Karena entalpi kan emang biasa satunya gini kan, joule per mol. Dan nanti joule-nya ini dicoret, sisa mol. Dan itu yang kita cari, N gitu kan. Jadi ini lebih make sense nih. Ini minus-minus abis gitu kan. Sisa 4 dibagi 6.400. Maka, misal aku nggak hitung secara desimal, nanti ini dapat nih ya. 1/1600 mol. Ya udah, tinggal masukin deh ke sini. Molnya itu 1/1600, 1/1600 dikali MR dari CaO. Berapa ya? Hitung dari sini ya, udah diketahui nih. Ca itu 40, O itu 16, berarti kan 56. MR itu satuannya gram per mol. Nah, jadi mol-molnya coret. Nah, berarti ini kan 56 dibagi 1600 ya. Itu nanti dapat 0,035 gram. Oke, jadi jawabannya yang D, delta. Oke, soal terakhir SNMPTN 2011. Kalor yang dihasilkan dari pelarutan CaCl2 MR-nya sekian di dalam air digunakan pada kantong penghangat P3K. Reaksi pelarutannya sebagai berikut. Nah, kamu dapat reaksinya, terus dikasih tahu juga delta H-nya. Pertanyaannya itu, sebuah kantong penghangat dirancang agar suhunya naik dari 25 menjadi 35. Nah, itu apa? Itu kan delta T. Ya nggak? Perubahan suhunya dari 35, dari 25 ke 35. Itu kan berarti naik 10 derajat Celcius. Ketika digunakan. Nah, jika kapasitas kalor kantong penghangat beserta isinya itu 418 Joule per derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor itu apa? C besar ya. C yang dari kikalorimeter, ya kan? Nah, yang ditanya itu massa CaCl2 yang harus ditambahkan. Oke, ini tuh mirip yang tadi ya. Dia tanya massa. Oke, sebelumnya aku balikin dulu deh rumusnya. Nah, kalau ditanya massa, tentu cari molnya dulu, ya kan? Karena mol itu massa per mR, berarti massa itu mol dikali mR. Nah, kita pengen dapat molnya. Dari mana? Lagi-lagi dari rumus yang ini. Delta H sama dengan Q reaksi dibagi mol. Nah, delta H-nya kamu udah dapet, berarti kita perlu cari Q reaksi. Oke. Nah, sekali lagi ya, coba kamu baca soalnya baik-baik. Ada nggak sih diomongin kalor jenis atau C yang kecil di sini nih? Nggak ada, ya kan? Lagi-lagi berarti secara tidak langsung, secara implisit, soal ini tuh bilang kalau Q sistemnya itu kita nggak ikut perhitungkan gitu loh. Jadi ini tuh boleh diabaikan. Nah, gini. Maka Q reaksinya sisanya ya minus Q kalorimeter gitu. Sisanya ini kan dari sini. Ya udah, kalau kita pengen cari Q reaksinya, kita cari dulu Q kalorimeternya. Rumusnya yang ini, gampang kan? C besar dikali delta T. Nah, C besarnya berapa tadi? 418 Joule per derajat Celcius, delta T-nya kan 10 derajat Celcius ya. Berarti dapat nih berapa? 4180 Joule ya, jadi derajat Celciusnya dicoret. Nah, berarti kalau Q kalorimeternya segini, Q reaksinya ya minus 4180 Joule. Ya kan? Nah, kamu udah punya Q reaksi, kamu udah punya delta H, bisa dong dihitung molnya. Ya, tinggal diputar balik rumusnya. Mol sama dengan Q reaksi per delta H. Q reaksinya sekian ya. Terus delta H-nya tadi diketahui 83,6 kilojoule minus 83,6 kilojoule. Kita rubah dulu ke joule. Jadinya 83.600. Nah, ini tuh lagi-lagi dia satuannya kilojoule aja gitu, nggak ada per molnya. Aku nggak tahu deh, atau memang satuannya kilojoule aja. Tapi pokoknya nanti jawabannya dalam mol ya. Ya kan? Karena kita carinya mol di sini. Nah, berarti ini minus-minusnya habis kan. 4180 dibagi 83.600 itu dapat 1/20 atau 0,05 mol. Nah, itu hitung sendiri deh ya. Oke, ya udah dapat molnya, tinggal deh masukin ke rumus yang ini tadi. Maka 0,05 mol dikali MR-nya ini 111 kan? 111 ya benar.
Dapatnya 5,55 gram. Ya, 5,55, iya benar. Yang B. Ya, jangan salah nih, yang D juga ada 55,5. Oke, selesai. Jawabannya B. Oke, selesai untuk bab ini. Udah sih. See you on the next videos. Bye.